Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, jika kita ingin mendapatkan ilmu, maka fikirkanlah dan renungkanlah makna-makna Al-Quran. Karena di dalamnya, yaitu di dalam Al-Quran, terdapat ilmu orang-orang terdahulu dan ilmu orang-orang sekarang sampai akhir hari kiamat. Tetapi untuk memahami makna-makna Al-Quran, mesti ditunaikan dulu syarat dan adab-adab Al-Quran. Jangan seperti pada zaman kita sekarang ini, dengan melihat buku terjemah Al-Quran, berani membuat kesimpulan sendiri menurut pemikirannya. Para ahli ilmu telah mengatakan, untuk membuat suatu penafsiran terhadap Al-Quran memerlukan keahlian dalam 15 bidang ilmu pengetahuan. Pertama, ilmu lughah, yakni ilmu untuk mengetahui makna setiap huruf dalam Al-Quran. Imam Mujahid rahmatullahi mengatakan, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka tidak patut baginya untuk menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran tanpa mengetahui ilmu lughah. Dan pengetahuan yang sedikit tidak akan mencukupi untuk dapat menerjemahkan Al-Quran, karena kadang-kadang satu kata mengandung berbagai macam arti dan maksud, padahal tidak ada dan tidak cukup bila hanya mengetahui satu atau dua arti saja, apalagi hanya terjemah saja. Jadi bisa saja terjadi bahwa arti suatu kata bukan sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Quran. Kedua, harus kita memiliki ilmu nahwu. Ilmu nahwu ini sangat penting untuk diketahui karena dalam bahasa Arab, berubah sedikit saja i'rab bentuk huruf maka akan mengubah makna. Oleh karena itu, kita harus belajar ilmu nahwu. Ilmu nahwu beserta i'rabnya sangat penting untuk diketahui. Ketiga, ilmu sharaf. Ilmu sharaf juga sangat penting untuk diketahui karena dalam sharaf berubah sedikit saja sighah suatu kata atau bentuk suatu kata, maka akan benar-benar mengubah makna atau arti kata tersebut. Ibnu Faris rahmatullahi mengatakan, jika seorang kehilangan ilmu sharaf, berarti ia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Alama Jamak Syari rahmatullahi dalam kitab tafsir Al-A'zubat menulis bahwa ada seorang yang telah menerjemahkan ayat dalam Al-Quran yang berbunyi, Yauma nad'u kulla unasim biimamihim. Ingat suatu hari yang di hari itu kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya. Nah, ini asli terjemahnya. Ada karena seorang tidak tahu tentang ilmu sharaf, maka seseorang telah menerjemahkan ayat tadi dengan arti yang salah. Pada hari ketika manusia akan dipanggil dengan ibu masing-masing, kata imamihim, kata imam adalah mufrad, tetapi dalam ayat tersebut diartikan sebagai jamak dari kata ummu. Kalau dia betul-betul mengetahui ilmu sharaf, dia tidak mungkin mengartikan kata imamihim dengan arti ibu-ibu mereka. Tapi arti yang benar, ingatlah suatu hari yang di hari itu kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya. Keempat, kita harus mengetahui ilmu istiqaq. Sangat penting untuk diketahui karena dengan ilmu ini dapat diketahui asal-usul suatu kata. Ada beberapa kata yang berasal dari dua kata yang berlainan, sehingga tentu saja akan mempunyai arti yang berbeda. Seperti kata masih berarti dari kata masah.
yang artinya menyentuh atau menggerakkan tangan yang basah ke atas, atau juga berasal dari kata masahat yang berarti ukuran. Kelima, ilmu ma'ani. Ini penting, kita harus memilikinya. Apa ilmu ma'ani? Ilmu tentang tarkib, susunan kata, makna bahasa. Ilmu ini juga sangat penting untuk diketahui. Kemudian yang keenam, ilmu bayan, yakni ilmu yang mempelajari tentang makna kata yang jelas dan yang tersembunyi. Juga ilmu bayan mempelajari tentang kiasan dan permisalan kata. Kemudian yang ketujuh, ilmu badi'. Apa ilmu badi'? Ilmu yang mempelajari tentang keindahan bahasa. Ketiga bidang ilmu pengetahuan ini juga termasuk sebagai cabang-cabang ilmu balaghah. Jadi ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi' ini adalah cabang-cabang ilmu balaghah. Sangat penting untuk diketahui oleh para ahli tafsir Al-Quran, karena Al-Quran adalah suatu mukjizat yang sangat agung. Maka sangat penting untuk memahami isi Al-Quran dengan ilmu-ilmu tersebut. Kedelapan, yang harus kita miliki adalah ilmu qiraat. Mengetahui ilmu qiraat juga sangat penting, karena perbedaan dalam bacaan dapat menjadikan perubahan makna. Kadangkala satu kata dipakai untuk menjelaskan kata lainnya. Kemudian kesembilan, ilmu aqaid. Ilmu aqaid ini untuk penting ya diketahui, karena ilmu ini mempelajari tentang asas-asas keimanan. Kadangkala ada suatu ayat yang mutlak harus zahir ada pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk memahaminya, kita perlu mentakwilkan ayat tersebut. Seperti ayat yang berbunyi, Yadullahi fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Kesepuluh, usul fikih. Nah, kita harus mengerti usul fikih. Dengan ilmu tersebut, kita bisa mengambil dalil dan mengambil kesimpulan dari suatu ayat. Kemudian yang ke-11 yang harus dimiliki itu ilmu asbabun nuzul. Mengetahui sebab-sebab turunnya suatu ayat Al-Quran. Dengan mengetahui sebab-sebab turunnya suatu ayat Al-Quran, maka arti dan maksud ayat tersebut akan menjadi lebih jelas, dan maksud asal dari ayat tersebut juga dapat diketahui. Ke-12, ilmu nasih wa mansuh, yakni ilmu untuk mengetahui tentang hukum yang sudah dihapus dan hukum yang masih tetap berlaku. Ini perlu nasih mansuh. Ilmu fikih. Ilmu fikih sangat penting untuk diketahui, karena dengan ilmu ini dapat diketahui bagian-bagian hukum dalam Islam. 14, ilmu hadis. Ilmu hadis untuk mengetahui hadis-hadis yang berhubungan dengan ayat-ayat Al-Quran. Ke-15, ilmu wahab, yakni ilmu khusus yang diberikan Allah kepada hambanya yang khusus, sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang beramal dengan apa yang dia ketahui, maka Allah akan memberikan kepadanya ilmu yang tidak dia ketahui.